Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqtihi kulluhum ailatuhu. Ya man yunazzalu ghawthu bida'watihi wa yudaru dar'u bibarakatihi wa rahmatullah wa barakatuh. Bikaromati pangas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa tubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Yang sama-sama kita muliakan Guru Agung Bangsa Abah Aos, para asatidz, para hujaj, para ulama, khususnya Wakil Talqin yang selalu setia mendampingi kita semuanya, Kiai Haji Nur Fahim, ikhwan dan akhwat yang hadir di seluruh dunia, para penggerak manaqib, Teh Haji Susi, Umi Syahid, para donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini bercerita tentang apa yang dituliskan oleh Allah melalui tangan guru suci kita, yaitu guru kita Abah Aos dalam kitab Fadhailus Syuhur. Abah menjelaskan dalam kitab Fadhailus Syuhur di bulan Zulqa'dah ini ada huruf Qaf, di mana Qaf itu dimaknai dengan qanaah. Beliau bercerita, beliau menjelaskan tentang apa itu qanaah. Wa amal qafu fi hadza syahri al-qana'atu bi fathil qafi wan nuni. Al-qana'atu fil lughati ar-ridha'u bil qismati wa fi istilahi ahli al-haqiqah hiya as-sukunu inda adamil ma'lufati. Dan adapun huruf qaf adalah bermakna qanaah, merasa cukup. Dengan fathah dan huruf qaf dan dengan fathah huruf qaf dan nunnya. Qanaah itu secara lughah, secara bahasa adalah ridho dengan pemberian Allah. Bil lughati ar-ridha'u bil qismati, ridho dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah. Sedangkan menurut terminologi, qanaah itu adalah ketenangan, sikap tenang ketika tidak adanya sesuatu yang biasa ada. Itu qanaah. Ikhwan dan akhwat, dari definisi ini, dari bab ini, saya mencatat ada dua hal. Ada dua sikap jiwa yang wajib dimiliki oleh seorang ahli zikir. Apakah sikap jiwa yang dimaksudkan? Yang pertama tadi adalah qanaah, yaitu keadaan di mana jiwa kita menerima apapun kondisi yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana yang tulis bangsa tadi, secara lughah yang namanya qanaah itu ar-ridha'u bil qismati, ridho dengan pembagiannya Allah. Di bab terdahulu telah disampaikan
bahwa ridho itu, pangersa menjelaskan, mendefinisikan apakah ridho itu. Ar-ridha'u sururun qalbi bil qada'i. Yang namanya ridho itu adalah bahagianya hati dari ketetapan Allah yang pahit. Itu ridho. Jadi apapun yang diterima kondisinya oleh kita, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, itu kita wajib untuk menerimanya dengan baik. Apa indikasi bahwa kita kemudian telah ridho? Yaitu hati kita tidak gundah gulana, kita tidak gelisah, tidak galau dengan kondisi yang menurut kita itu adalah tidak baik. Pasti Allah punya sesuatu di baliknya. Ar-ridha'u sururun qalbi bimurri qada'i. Yang namanya ridho itu tadi, hatinya senang walaupun keadaan yang Allah tetapkan itu adalah pahit. Nah, sehingga menyambung dengan definisi ridho tadi adalah sambungnya dengan qanaah adalah bahwa seorang yang sudah biasa zikir, yang sudah punya guru mursyid, hendaklah punya sikap jiwa yang pertama, yaitu adalah qanaah. Qanaah adalah tadi, ridho dengan apapun yang Allah bagi untuk kita. Allah ngasihnya 10, ya terima. Allah ngasihnya 100, ya diterima. Allah ngasihnya 1, ya diterima. Allah tidak kasih, ya harus diterima. Itu artinya kita ridho dengan apapun yang Allah bagi. Dan itu adalah indikator bahwa seorang telah punya sifat qanaah di dalam jiwanya. Lebih luas lagi, qanaah itu adalah kemudian as-sukun, tenang. Kalau dalam istilah berkeluarga, ketenangan itu disebut dengan sakinah. Ini dari asal kata yang sama. Nah, jadi orang yang qanaah itu adalah jiwanya tenang, hatinya tenang. Ketika sesuatu yang biasa diterima, tiba-tiba tidak diterima. Biasa bisnis dapat untungnya ratusan juta, tiba-tiba dapatnya puluhan juta. Biasanya dapat puluhan juta, itu hanya satuan. Atau hanya ratusan ribu saja. Nah, kondisi yang seperti ini seolah-olah adalah keadaan yang negatif. Kondisi yang seperti itu, ketika hati seseorang tenang, maka itu indikator bahwa di dalam jiwa seseorang telah ada indikatornya qanaah. Ada ketenangan jiwanya. Dia yang kemudian tidak curhat ke sana sini, aduh bisnis saya biasanya lancar, biasanya begini, biasanya begitu, ini sepi. Suami saya biasanya ngasihnya puluhan juta, ini malah berkurang jatahnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah gambaran qanaah. Sesuatu yang biasanya dapat, tiba-tiba nggak dapat. Kalau kemudian kita bereaksi dalam kondisi yang seperti ini, reaksinya adalah reaksi yang negatif, maka itu indikator bahwa hati kita belum mendapatkan sebuah qanaah. Sikap jiwanya belum sampai kepada qanaah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, inilah yang kemudian tergambarkan. Apa yang kemudian pangersa harapkan kepada murid-muridnya. Bahwa seorang yang sudah berthariqah itu jangan terganggu dengan apa yang terjadi di dalam dirinya dan di luar dirinya. Berkaitan dengan qanaah, Rasulullah menjelaskan, dan ini dikutip dalam kitabnya Abah. Qala Rasulullah SAW, al-qana'atu malun la yanfudhu. Rawahul Qudai an Anasin. Jadi Rasulullah bersabda, qanaah adalah malun la yanfudhu. Qanaah adalah harta yang tidak pernah sirna.
Berbahagialah kemudian orang-orang yang kemudian sudah terbiasa, hatinya sudah tenang, dia tidak gelisah dalam kondisi apapun. Susah hidupnya, ya senang. Ketika banyak harta, ya biasa saja. Ketika berkurang hartanya, ya biasa saja. Karena dia yakin bahwa segala sesuatunya itu adalah sudah dibagi oleh Allah. Dan dia ridho atas pembagian tersebut. Itulah sikap jiwa. Sikap jiwa seorang pecinta kesucian jiwa yang diharapkan oleh pangersa adalah kemudian kita semuanya sudah mulai mendownload sikap ini. Kita buka aplikasi yang ada di langit, dan kemudian aplikasi itu sudah ditanamkan dalam tubuh kita. Aplikasinya adalah zikir jahar dan zikir khafi. Aplikasi inilah yang di dalamnya banyak hal, banyak aplikasi yang kemudian kita bisa tanamkan dalam kalbu kita. Dan yang diharapkan oleh guru kita download itu yang namanya qanaah. Kita download, kita tanamkan dalam jiwa kita agar kita selalu tenang, kita selalu sukun, kita selalu tenang dalam kondisi apapun. Ada atau tidak ada harta, tenang saja. Allah pasti sudah siapkan segala sesuatunya. Inilah sikap jiwa. Ikhwan dan akhwat, bahwa kemudian lebih jauh menjelaskan pangersa tentang qanaah itu, lanjutannya adalah sikap jiwa seorang yang qanaah berarti dia sudah punya sikap zuhud dalam dirinya. Menurut pangersa apa zuhud itu? Zuhud itu adalah tarakal halala ma'al israfi wa tarakal harama walau qalilan. Yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan yang halal yang berlebihan dan meninggalkan yang haram walau sedikit. Dan ini yang kemudian ditegaskan, selalu disampaikan oleh pangersa ketika menjelaskan tentang zuhud dalam beberapa kali suhbah. Ketika pangersa duduk bersama para muridnya berbicara tentang suhbah, maka kemudian itu tadi, ketika ada tema zuhud, ini yang terus disampaikan oleh pangersa. Yang namanya zuhud itu bukannya kemudian kita tidak boleh kaya. Yang namanya zuhud itu bukannya kemudian kita tidak boleh bekerja, tidak boleh mengumpulkan harta. Zuhud itu menurut pangersa bukan mengharamkan yang halal. Nggak boleh kaya, nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya harta benda. Bukan seperti itu zuhud itu. Tapi ditegaskan oleh pangersa tadi, zuhud menurut para ahli sufi yang benar adalah tadi, tarakal halala mal israfi. Meninggalkan yang halal walau kalau berlebihan. Kata kuncinya adalah berlebihan. Kita hartanya banyak, itu boleh. Kalau tidak salah, pangersa pernah mencontohkan. Yang dimaksud berlebihan itu seperti ini. Kalau keluarganya ada 3, berarti mobilnya maksimum 3. Kalau 4, itu sudah berlebih. Kalau rumahnya itu ada 2, sementara kemudian keluarganya ada 4, itu kategori cukup. Tapi kalau keluarganya cuma ada 2, rumahnya 4, maka itu sudah berlebihan. Itu yang harus ditinggalkan. Itu yang harus diikhlaskan. Bagaimana cara mengikhlaskannya? Pasti banyak cara. Dan yang lebih ditegaskan, meninggalkan yang haram, kalaupun itu cuma sedikit. Itu yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Harta-harta yang haram itulah yang ditegaskan oleh pangersa, jangan sampai masuk ke dalam keluarga kita. Jangan sampai dikonsumsi oleh anak dan istri kita. Itu adalah penegasan bahwa seorang yang sudah terbiasa untuk berzikir, yang selalu melafazkan kalimat la ilaha illallah, yang selalu jalan zikir khafinya, memastikan bahwa terus menghisab hartanya, apakah ada harta yang berlebihan,
maka itu wajib dikeluarkan. Ketika ada harta yang haram walaupun sedikit, maka itu wajib juga dikeluarkan. Itulah bahwa kemudian ketika kita punya kesadaran seperti itu, dikategorikan oleh pengusaha sebagai murid yang punya sikap zuhud. Itu dua kaitan, dua sikap jiwa utama yang diharapkan oleh guru kita supaya kemudian didownload oleh kita, ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita semuanya melaksanakan kehidupan itu dengan dua aplikasi tadi, yaitu zuhud dan qanaah. Ikhwan dan akhwat, dalam menjelaskan sifat zuhud ada satu kalimat yang penutup yang ditulis oleh pengersa. Ketika definisi di zuhud disampaikan, pengersa menyambahkan, wala yahsulu zuhdu bitarkit tama'. Wala yahsulu zuhdu illa bitarkit tama'. Dan tidak akan sampai, tidak akan punya sifat zuhud bagi seseorang illa bitarkit tama', kecuali dengan meninggalkan yaitu toma'. Inilah yang kemudian menjadi kontraproduktif antara qanaah dengan zuhud, yaitu sifat toma'. Ini yang tidak boleh muncul dalam diri kita, yaitu sifat toma'. Lawan daripada zuhud dan qanaah adalah toma'. Apakah toma' itu? Toma' itu adalah sikap batin seseorang yang selalu pengen dikasih sama orang. Kalau ketemu sama si itu, kalau ketemu sama pejabat tertentu, aduh, pengennya ngasih proposal aja. Supaya apa? Supaya kemudian dia diberi oleh pejabat tersebut. Ketemu dengan hatinya selalu berharap supaya kemudian orang kaya tersebut ngasih kita. Nah, kenapa kemudian muncul seperti itu? Sikap batin yang pengennya dikasih terus oleh orang lain, itu karena dia ada keraguan terhadap Allah. Dia tidak yakin bahwa Allah telah menetapkan rizki baginya, bahwa Allah telah menetapkan bagian untuk dirinya, tetapi dia ragu dengan ketetapan Allah itu, sehingga dalam kolbunya itu kemudian terselip satu sifat yang namanya toma' tadi. Nah, inilah yang wajib ditinggalkan oleh kita semuanya. La yahsulu, kata pengersa, tidak akan berhasil kita mendownload dan mengaplikasikan qanaah dengan zuhud kalau masih ada toma' dalam diri kita. Ikhwan dan akhwat, sikap toma' inilah yang kemudian dijelaskan oleh pengersa, bahwa dengan kemudian sikap batin yang menjadi seorang pengemis, seolah-olah kemudian pengen menjadi orang yang termiskin di dunia, sehingga mengharapkan pemberian dari orang lain, itulah yang kemudian oleh pengersa dikatakan sebagai sikap yang merendahkan diri sendiri dan kemudian menistakan agama. Karena itu tadi, kenapa menistakan? Karena dia ragu atas apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Dia ingin orang lain terus memberi kepada dirinya, sementara dia tidak mau memberi kepada orang lain. Itu adalah bagian dari toma' yang wajib ditinggalkan oleh kita semuanya. Ikhwan dan akhwat, kira-kira itu tadi dua hal yang bisa kita pelajari dari kitab Fadhailus Syuhur, karya pengersa bahas di bulan Zulqa'dah, huruf Qaf yang dimaknai sebagai qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Kita bahagia, kita ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kita semuanya. Kita tenang dengan kondisi dari sesuatu yang biasanya ada, kemudian tiba-tiba tidak ada, kita tetap tenang. Itu indikasi bahwa kita semuanya sudah ada qanaah, sudah ada zuhud dalam diri kita. Dan yang harus segera kita tinggalkan, sikap yang harus kita buang, yang harus kita kubur dalam diri kita adalah sikap toma', sikap batin yang mengharapkan terus pemberian orang, sementara dia tidak mau memberikan sesuatu pada orang lain. Pengennya orang terus yang memberi, dan dia tidak mau memberi pada orang lain. Dan dia ragu atas apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan dan akhwat, semoga ini bermanfaat. Apa yang benar disampaikan itu datangnya dari Allah, yang salah pasti dari saya. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bi karomati pengersa bawas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.